gratis lah plastik aja tuh Basaro tuh Indomaret tuh. Jelas sini. Ya, udah merusak warung Waduh. kecil lu, pelongoan lu nggak jelas lu. Halo bye pagi, siang, sore, atau malam jam berapapun kalian nonton video ini, selamat datang di channel Mamang 2 biasa. Balik lagi dengan Mamang Rahman di sini ya bye. Jadi bye, di Facebook ada seorang ibu-ibu gitu ya bernama Humairo membagikan sebuah video ketika dia melabrak karyawan minimarket. Dia melabrak karyawan minimarket tersebut bukan karena suaminya ini ketahuan selingkuh sama si karyawannya gitu ya bye. Melainkan karena karyawan minimarket tersebut menjual produk yang telah kadaluarsa. Dan karena si ibu Humairo ini tidak sengaja membeli produk kadaluarsa tersebut untuk anaknya, ya akhirnya anaknya ibu Humairo ini jatuh sakit setelah mengkonsumsi produk tersebut gitu bye. Jadi untuk lebih jelasnya kita tonton ya, ketika si ibu Humairo ini marah-marah ke karyawan minimarket tersebut gitu bye. Ini untuk lebih jelasnya kita setel. Cus. Buka mukamu! Buka mukamu! Sini mukamu! Sini mukamu! Kak, kau seharusnya lebih teliti menengok barang-barang itu. Kadaluarsa barang kau jual. Anakku mau mati jadinya. Hati-hati baca di sini bu. Ini kadaluarsa menjual. Anakku sayang ya. Sakit-sakit anakku jadi gara-gara ini. Nggak ada tamu. Viralkan kalian. Alfa mereka lompat. Oh iya nih ya, 12/2023. Yang dia beli tuh makanan bocah gitu bye. Mulai usia 6 bulan. Jualnya. Ya kurang lebih kayak gitu ya bye videonya. Gue udah coba cari nama akunnya gitu ya bye di Facebook, karena pengen tahu kelanjutannya aja gitu. Cuma ternyata namanya tuh pasaran banget gitu bye. Jadi gue nggak bisa nemuin akun aslinya. Dan ini juga di kolom komentarnya sendiri terjadi perdebatan gitu ya bye. Dimana banyak netizen juga yang malah menyalahkan si ibunya ini gitu ya, karena tidak mengecek tanggal kadaluarsanya. Nah ini contohnya ada dari Aminah 4_. Ibu kenapa pas beli nggak ngecek dulu kadaluarsanya? Saya kalau setiap beli apapun pasti dicek kadaluarsanya dulu. Ini ada lagi dari Uno X1. Karyawan salah display barang expired. Pembeli juga salah, nggak cek dulu sebelum transaksi. Ini ada lagi dari Alzaidan_20. Tapi jadi pembeli juga harus pintar-pintar cek expired. Apalagi makanan untuk bayi. Jadi malah banyak netizen yang menyalahkan si ibunya gitu ya bye. Tapi banyak juga gitu ya orang-orang yang ngebela ibunya karena dia melihat sudut pandang dari seorang customer. Nah ini contoh dari Amin Mustafa 874. Yang ngecek seharusnya yang di toko lah, pembeli adalah raja. Seharusnya kasih konsumen yang terbaik. Betul. Ini ada lagi dari Put Opan Syaputra 123. Menurut gua mau gimana pun itu pihak minimarket lah yang salah, jangan nyalahin customer. Customer itu banyak banget sifatnya, jadi sebagai pihak yang menjual seharusnya udah tahu gimana handling dan seharusnya barang yang sudah lewat tanggal expired udah ditarik dan di-renew ke yang baru. Harusnya udah disiapin segalanya dan karyawannya juga harusnya teliti, jangan sampai dijudge kerjanya cuma benerin ciki miring. Kalau yang expired ketemunya cuma beberapa itu pasti kelalaian karyawan. Ya gitu sih, chill bu, chill. Ya ibunya juga terlalu emosional gitu ya. Ya sebenarnya kalau ditanya siapa yang salah, bener gitu ya. Yang salah tetap semua petugas tokonya gitu bye. Karena kan dia yang bertanggung jawab atas barang-barang yang ada di toko tersebut gitu ya. Dan yang jelas konsumen itu nggak pernah salah gitu ya bye. Cuma kurang tepat aja. Ya karena gue pribadi kalau misalnya beli cemilan buat anak gue ya, pasti lebih teliti gitu dibandingkan beli cemilan buat diri gue sendiri. Cuma ya balik lagi nih, caranya si ibu komplain sendiri tuh ya kurang tepat gitu ya bye. Karena terlalu anarkis. Malah tadi juga sempat ada di videonya sendiri gitu kan, ada tindakan fisik yang dilakukan oleh si ibu-ibu ini terhadap karyawan minimarket tersebut gitu bye.
Ya paham sih sebenarnya si ibu ini emosi karena anaknya sakit gitu ya, gara-gara makanan kadaluarsa tersebut. Tapi tidak dibenarkan juga gitu ya cara kompensi ibu ini yang agak kasar gitu. Ya kita doakan aja semoga anaknya si ibu ini lekas sehat kembali gitu ya. Amin. Oke, next Bay, ini masih seputar minimarket gitu ya. Jadi yang sudah kita tahu gitu, kalau di minimarket tuh seharusnya sudah tidak menyediakan plastik belanjaan gitu ya. Dan kalau mau menggunakan plastik, kita tuh disuruh bayar untuk membeli plastik tersebut. Nah, dan ini tuh ada sebuah video yang beredar di sosmed gitu ya. Ada seorang bapak-bapak yang mengeluh ketika beliau ini belanja di minimarket. Dia ini mengeluh karena harus mengeluarkan uang lebih untuk membeli plastik kresek yang harganya mungkin cuma 200 atau 300 rupiah doang gitu, Bay. Ini untuk lebih jelasnya kita setel ya videonya, cus. Gua nih kalau di Indomaret beli Bentar. Semakin lama Indomaret and Alfa semakin merajalela. Akhir gitu maksudnya apa? Tamat? Apa gimana sih, Pak? Salpok gue sama tulisannya nih. belinya mahal terus tuh, banyak belinya. Masa plastik aja bayar lo. Emang susah lu nya yang punya Indomaret, udah banyak duitnya lo masih nggak mikir-mikir lo itu hidupnya. Iya mau ngerusak aja, masa plastik aja bayar, gratis lah plastik aja tuh Basara tuh Indomaret tuh. Jelas sini. Iya, udah merusak warung Waduh. kecil, pelongoan lu gak jelas lu. Udah punya Indomaret, lu mikir. Ini ada video Bapak lanjutannya ini ya. badan mah gede, ya wajah ganteng, pola pikirnya cetek. Pola pikir bapak mah cetek tuh, menurut saya. Badan mah ya gede, ganteng, orangnya maco, ya kan? Kamu lah yang susah, barang mahal kamu mampu bayar, plastik kamu ngeluh, mana mungkin beli kita ratusan ribu kebayar, plastik nggak kebayar. Itu bukan ke situ lah, ini mah pola pikir, waduh, nyambungnya ke situ. Terus Nggak kemana, nyambung Pak? namanya itu. Harga plastik 300 perak masa nggak kebeli, kita kebeli lah. Cuman ya kira-kira aja lah, masa plastik aja bayar begitu loh. Katanya nyalahin pemerintah, katanya apa? Alasannya katanya sampah gimana? Ya kalau sampah udah nggak usah diadain sekalian plastiknya, suruh beli di situ. Ngapain? Ya kalau diadain plastiknya suruh beli namanya. Ya dengan terpaksa kita beli plastik. Si bapak ini badan Ya kurang lebih kayak gitu ya, Bay, videonya. Awalnya gue juga rada kesel gitu ya, Bay, sama si bapak ini. Tapi kalau lu mampir ke akun TikToknya gitu ya, dan nyari tahu lagi, sebenarnya apa yang mau disampaikan bapak ini adalah kita nih disuruh menjaga lingkungan dengan mengurangi sampah plastik kresek gitu ya oleh pihak minimarket. Tapi pihak minimarketnya sendiri tuh malah menjual plastik kresek tersebut gitu, Bay. Ini kan analoginya kayak ada orang bilang say no to drugs, tapi yang ngomong tuh bandar sabu gitu. Jadi intinya bapak ini tuh mau bilang kalau misalnya emang tujuannya go green, seharusnya semua minimarket tidak usah menggunakan plastik kresek gitu. Apalagi di kasus si bapak ini kan plastik kreseknya ini malah dikomersilkan gitu ya, Bay. Ya dan kalau lu lihat komennya sendiri tuh selalu ada perdebatan gitu ya, Bay, di kalangan netizen. Ini contohnya dari Siva_BW. Marahin aja Pak, kalah sama UMKM yang selalu ngasih kantong plastik. Bisnis aja yang ada sampai kantong plastik dibisniskan. Alasannya program pemerintah Go Green. Ini ada lagi dari Mazaya_Zoe. Parah emang, kalau alasannya peduli lingkungan ya jangan jual kantong plastik. Nah, ini juga ada lagi nih ya. Namanya ribet lagi bangsat. Kayaknya beliau baru keluar rumah. Ini ada lagi dari Yusuf_M.H. Pak udah Pak belanja di warung aja. Ini ada lagi dari Jongle Irwan. Pinter nih si bapak. Plastik jadi bisnis ya Pak, bukan faktor sampah ya Pak. Itu orang nyinyir aja Pak. Pokoknya saya di kubu bapak dah. Nah ini ada lagi dari Rio Shinjiu. Jangan salahkan Indomaret atau Alfamart. Kresek plastik berbayar itu udah ada ketentuan dari pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup. Jadi mereka nurut aja apa yang udah diaturkan. Jadi kalau belanja kresek plastik berbayar jangan salahkan Alfa atau Indomaret, tapi salahkan pemerintah Pak. Kalau nggak salah aturan kresek plastik berbayar itu diberlakukan sejak tahun 2017. Bapak yang di dalam video ini aku rasa cuma konten doang, dilakukan di tahun 2024. Udah ketinggalan Pak, itu basi. Mungkin Bapak itu ingin terkenal aja lewat medsos.
Ya sebenarnya simple gitu ya, baik. Kalau misalnya lu nggak pengen beli plastik yang ada di Indomaret, ya lu tinggal bawa kresek belanjaan gitu dari rumah. Dan setahu gue pribadi gitu ya, gue kan kalau jajan atau belanja sesuatu yang nggak ada di warung, pasti ya bakal ke minimarket gitu ya, baik. Dan di minimarket di daerah rumah gue, mereka tuh emang udah nggak ada yang pakai plastik gitu, baik. Dan digantinya tuh sama goodie bag atau paper bag gitu ya. Jadi kalau misalnya lu lupa bawa kantong belanjaan sendiri, ya lu bisa beli goodie bag atau paper bag tersebut gitu. Ya walau memang harganya bisa 10 kali lipat lebih mahal dari kantong plastik gitu ya, bay. Ya namanya demi go green gitu ya. Nah yang jadi pertanyaan gue nih, apakah kebijakan Perda tentang plastik di minimarket ini tuh berbeda-beda gitu ya di setiap daerah? Atau gimananya juga gue kurang paham gitu ya, bay. Mungkin kalau dari lu ada yang paham, ya bisa gitu ya, kasih info di kolom komentar. Ya oke lah guys, gitu aja video gue kali ini. Jujur gue belum ada berita yang cukup menarik gitu ya buat dibahas, karena kayaknya semua berita tuh pada ketutup sama isu debat capres kemarin gitu, bay. Apalagi yang sempat viral kemarin gitu kan, orang-orang nih pada nangisin Pak Prabowo karena diserang mulu gitu. Padahal yang lu tangisin tuh orang yang terlahir di bidang militer gitu, bay, dimana dia pasti punya mental yang kuat. Dan satu lagi, dia tuh lebih kaya dari elu. Daripada lu nangisin Pak Prabowo, mending lu tangisin hidup lu sendiri gitu ya, yang gini-gini aja. Ya oke lah, bye. Mama Rama cabut dulu ya, jangan lupa like, comment, subscribe, sama share dong. Oke.